refugee camp, home to nearly 200,000 Darfuris. After 20 years of conflict, the camp has become a city. This attack at the end of last year suggests not. 50 people were killed and 40,000 were displaced when their camp was burned. 2003, sebuah fenomena terjadi di suatu wilayah kering di Sudan Barat. Darfur terbakar. Bukan oleh panas matahari, tetapi oleh dendam, diskriminasi, dan peluru. Kekejaman menyebar, desa demi desa lenyap, dan lebih dari 2 juta orang terusir dari tanah kelahiran mereka. Dunia tahu, tapi dunia diam terlalu lama. Kali ini, kita membongkar potret kejam genosida di Darfur. Kita ajak aktor, korban, dan pengadil duduk di satu meja. Ini bukan sekedar konflik etnis. Ini soal kepentingan global, keadilan yang tertunda, dan kemanusiaan yang diuji. Hari ini bersama kami membuka luka Afrika yang dunia biarkan. Baik, kita mulai. Sebuah fenomena menghubungkan antara simpang siur istilah genosida yang terjadi di Darfur dengan kompromi politik global. Dan kali ini kami berhasil mengundang 3 institusi yang seharusnya dapat bertanggung jawab atas keadilan yang telah terabaikan di Darfur. Maaf sebelumnya, fenomena yang terjadi di Darfur ini bukanlah sebuah genosida. Mengapa PBB hingga hari ini enggan secara resmi menggunakan istilah genosida untuk fenomena di Darfur? Padahal bukti pembunuhan sistematis berdasarkan etnis ini telah terdokumentasi oleh kelompok HAM sejak tahun 2003. Apakah ini bentuk kompromi politik untuk menghindari kewajiban intervensi di bawah konferensi genosida tahun 1948? Begini, kami enggan menyebut istilah genosida dalam konflik ini karena jika kami menggunakan istilah tersebut, maka negara lain wajib untuk melakukan intervensi di Sudan. Tetapi kenyataannya apa? Negara lain tidak ada yang siap untuk melakukan intervensi. Ya, ini semacam kompromi politik lah. Baik, terima kasih kepada pihak United Nations. Tanpa terlalu lama, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Berikutnya, pertanyaan ini ditujukan kepada yang bertanggung jawab dan seharusnya bisa menjadi penegak hukum keadilan genosida ini, aka ICC. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Omar al-Bashir pada tahun 2009 dan beberapa pejabat yang berkaitan dengan genosida di Darfur. Tetapi tidak satupun yang diekstradisi atau diadili secara efektif. Apa langkah konkret dari ICC untuk memastikan eksekusi Eras Warren ini, mengingat pelaku masih bebas bahkan berkeliaran di negara-negara anggota ICC? ICC telah mengklasifikasikan konflik Darfur sebagai genosida, tetapi pemerintah Sudan membantah karena Sudan tidak meratifikasi perjanjian mengenai genosida, dan Sudan juga tidak meratifikasi Roma Statute pada tahun 1998 yang dimana warrant arrest yang diberikan kepada Omar al-Bashir dibantah sebanyak 2 kali. Baik, terima kasih kepada pihak ICC. Jadi, fenomena yang telah terjadi di Darfur ini bukan merupakan konflik yang singkat ya, tetapi konflik yang sudah terjadi cukup lama.
Nah, hal ini yang harus dipertanyakan kepada Uni Afrika selaku penanggung jawab keadilan terkait genosida di Darfur ini. Afrika Union sendiri memiliki prinsip non-indifference untuk mencegah genosida. Namun, mengapa Uni Afrika tidak mengambil tindakan tegas terhadap pemerintah Sudan dan milisi Rapid Support Force yang terus melakukan kekerasan etnis di Darfur? Apa yang menghalangi Afrika Union dan mengaktifkan African Standby Force untuk mengintervensi kemanusiaan? Baik, lagi dan lagi kita akan menjawab pertanyaan yang sudah seharusnya oleh dijawab institusi pengadilan yang mengatasi konflik genosida di tanah Darfur kali ini. Uni Afrika sebenarnya memiliki kerangka hukum dan kapasitas untuk bertindak tegas di Darfur melalui prinsip non-interference dan African Standby Force, namun beberapa faktor kompleks menghambat tindakan nyata. Selanjutnya, AUD juga terjebak dalam dilema hukum, di mana di sisi menolak intervensi ICC dengan alasan anti-kolonialisme, tapi di sisi lain gagal menyediakan alternatif peradilan yang kredibel di tingkat Afrika. Seperti itu. Tanggapan dan informasi yang kami dapatkan dari ketiga institusi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya memperlihatkan betapa rumitnya fenomena genosida yang terjadi pada Darfur saat ini. Untuk selanjutnya, kita tidak hanya mendengarkan dari sudut pandang institusi, tetapi juga mendengarkan dari sudut pandang aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus genosida di Darfur ini. Siap? Siap. Kita semua tahu bahwa pemerintah Sudan secara konsisten menyangkal terjadinya genosida di Darfur. Meskipun bukti dari PBB, ICC, dan organisasi HAM menunjukkan sebaliknya. Apakah Sudan bersedia secara resmi mengakui kejahatan ini sebagai genosida sesuai Konferensi 1948 sebagai langkah pertama rekonsiliasi? Tuduhan genosida itu merupakan suatu kata yang besar. Biasanya bisa digunakan untuk memecah belah suatu negara. Sesuai dengan Konvensi PBB 1948, genosida memang memiliki tujuan untuk menghapuskan sebuah ras, etnis, agama, ataupun lainnya. Dan kami, pemerintah Sudan, menolak dengan tegas bahwa apa yang terjadi di Darfur itu adalah genosida. Pemerintah Sudan sendiri menolak apa yang terjadi di Darfur merupakan genosida. Bagaimana dengan Anda? Anda dituduh melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan pembakaran desa terhadap warga sipil non-Arab di Darfur. Apa alasan yang moral atau politik yang Anda gunakan untuk membenarkan tindakan ini? Silahkan dijawab. Tentunya seperti yang saya atau kami bisa lebih tepatnya tegaskan sebelumnya, kami melakukan semua ini atas keselamatan kami, karena hal-hal yang terjadi seperti adanya pemberontakan bersenjata di desa-desa kami itu merupakan suatu alasan yang dapat dibilang di luar oleh aspek politik dan lain-lainnya menjadi alasan. Tentunya betul, memang ada aspek politik yang mempengaruhi dan memotivasikan kegiatan ini, dan juga kita juga tidak memungkiri bahwa memang ada banyak korban jiwa yang telah jatuh pada kasus ini. Dan, kami tegaskan kembali, kami tidak merasa bahwa ini merupakan suatu genosida, dan ini adalah suatu hal yang kami lakukan demi keselamatan kami dan juga demi keberlanjutan. Lagi-lagi penyebutan kata genosida ditolak oleh institusi yang terlibat dalam kasus ini. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, jika ini memang
perang saudara, langkah konkret apa yang saudara akan lakukan ke depannya agar kasus ini tidak terulang kembali? Sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang terjadi di Darfur itu bukanlah genosida. Seperti yang saya sudah katakan, yang terjadi merupakan sebuah konflik internal, perang saudara bahkan bisa dikatakan. Dan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi ke depannya, kami telah melakukan beberapa hal. Contohnya, kami telah membuat sebuah forum nasional yang bersifat inklusif. Lalu, kami juga mereformasi institusi keamanan pada negara kami. Lalu selain itu, kami juga memberi keadilan bagi korban-korban yang telah merasa kehilangan. Dan bahkan kami juga melakukan pembangunan di daerah Darfur. Baik, terima kasih kepada pemerintah Sudan dan juga Janjaweed yang telah bergabung untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi pada kasus genosida di Darfur ini. Untuk selanjutnya, kami membawa aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus genosida di Darfur ini, yaitu warga Darfur sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana representasi kelompok korban atau warga Darfur dalam proses politik saat ini? Apa yang terjadi di Darfur adalah genosida yang dilakukan pemerintah Sudan dan milisi Janjaweed terhadap kelompok etnis Fur, Maslit, dan Zagawa, di mana desa-desa kami dibakar, ribuan orang dibunuh atau diperkosa, dan jutaan lainnya diusir secara paksa melalui taktik bumi hangus serta penghancuran sumber kehidupan. Sehingga kami kehilangan rumah, keamanan, dan masa depan. Sementara pemerintah menggunakan kekerasan ini bukan hanya untuk melawan pemberontak, tetapi juga untuk menghancurkan komunitas Afrika kulit hitam di Darfur secara sistematis. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Darfur yang telah membantu kami juga untuk menjelaskan apa yang terjadi di genosida Darfur sendiri. Lalu kami juga mengundang aktor-aktor yang tak kalah pentingnya, yaitu negara-negara yang juga terlibat dalam kasus genosida Darfur sendiri. Yang sudah hadir di sini ada negara Amerika Serikat dan juga Rusia. Baik, sudah hadir di depan kita salah satu perwakilan dari Amerika Serikat. Langsung saja saya akan bertanya mengenai kasus genosida di Darfur. Amerika Serikat sendiri secara resmi menyatakan situasi di Darfur sebagai genosida pada tahun 2004. Tetapi tindakan nyata apa yang telah diambil sejak itu untuk menghentikan kekejaman tersebut, dan mengapa tekanan dari Amerika Serikat tidak konsisten, terutama setelah tahun 2010? Silakan. Ini, pada tahun 2001 sampai tahun 2002, kami, negara Amerika Serikat di bawah pimpinan George W. Bush, telah menjanjikan pemberhentian perang saudara di South Sudan, sesuai dengan tujuan utama kita dalam kebijakan politik luar negeri di Afrika. Terlebih, pada puncaknya ataupun pada panasnya, kami, Amerika Serikat, menjadi satu-satunya negara di Dewan Keamanan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi menyatakan bahwa genosida yang dilakukan oleh pemerintahan Sudan dan juga kelompok milisia Janjaweed sedang dilakukan dan harus diberhentikan. Maka dari itu, kami telah membantu dan juga memberi financial aid sebesar 4 miliar US dollar dalam bentuk layanan masyarakat, kesehatan, dan juga bantuan makanan. Selanjutnya, kami juga telah memberi kontribusi finansial dan logistik kepada penjaga perdamaian PBB-AU ataupun yang dinamain UNAMID di Darfur. Nah, menjawab pertanyaan yang terakhir, kami tetap aktif dalam membantu dan juga bertujuan untuk memberhentikan genosida yang terjadi di Darfur. Memang betul, kami tidak melakukan intervensi militer, tetapi kami tetap aktif dalam melakukan diplomasi untuk mendorong dan untuk menyuarakan bahwa
genosida yang terjadi di Darfur ini harus diberhentikan demi kebaikan manusia. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan bertanya kepada kenapa konflik genosida kali ini sangat dicampuri oleh campur tangan beberapa negara sehingga banyak sekali mempengaruhi konflik genosida di Darfur ini. Yang seharusnya saya bisa juga bertanya kepada negara-negara yang bersangkutan. Apa yang menjadi alasan negara untuk mencampuri tangan konflik genosida di Darfur ini? Bagi kami, langkah yang telah kami ambil sudah sesuai dengan kepentingan nasional kami. Sudan merupakan negara penting bagi kami di Afrika. Karena Sudan merupakan negara yang memberikan kami sektor tambang emas dan energi. Dukungan kami terhadap Sudan juga menjamin kelancaran investasi kami dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang penting bagi perekonomian kami. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik genosida di Darfur tadi sangat menjelaskan banyak hal, bahwa konflik genosida yang terjadi di Darfur ini bukanlah suatu hal yang dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, namun banyak hal yang harus dipertimbangkan karena banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Tentunya hal tersebut harus dianalisis dari berbagai pihak sehingga kita dapat menyimpulkan bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi di konflik genosida di Darfur kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih. Lalu, mengapa pengadilan khusus kejahatan Darfur di Khartoum tidak berjalan efektif?